Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Segala Cara. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat deskripsi penelusuran untuk postingan blog. Ya, yang pastinya ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan SEO atau SEO di postingan kita ya. Karena nanti deskripsi penelusuran ini bisa menjadi cuplikan saat orang mencari dengan kalimat atau kata tertentu yang mereka ketikkan di search engine. Lalu bagaimana cara untuk membuat deskripsi penelusuran? Ini kita bedah dari awal ya. Yang pertama, sobat itu harus mengaktifkan terlebih dahulu yang namanya tag meta deskripsi, karena tag meta deskripsi ini kalau dia tidak aktif maka search description di postingan kita juga tidak akan tampil ya. Jadi aktifkan dulu tag meta deskripsi ini di setelan ya. Kalau sudah aktif, kita masuk ke postingan yang akan saya jadikan contoh. Ini adalah artikel yang saya tulis di video seri SEO yang sebelumnya. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, bagaimana membuat deskripsi penelusuran? Caranya mudah sekali. Kalau misalnya artikel teman-teman itu adalah artikel yang berbentuk list ya atau daftar pembahasan, maka untuk membuat deskripsi penelusuran yang efektif menurut saya ini ya, dan ini berdasarkan eksperimen juga yang saya lakukan pada blog saya sendiri, itu berkinerja baik. Jadi setiap frase yang kita masukkan di sini itu harus dibuat atau dirancang berdasarkan istilah penelusuran yang sering digunakan oleh pengunjung atau calon pengunjung dari search engine. Lalu untuk artikel yang semacam ini, tipsnya saya selalu mengambil bagian-bagian dari heading di artikel saya. Nah, kebetulan di sini saya membuat beberapa heading. Ini headingnya heading judul atau H2 kalau tidak salah ya. Kita bisa lihat saja di sini. Nah, betul, ini adalah tag heading untuk H2. Kenapa saya gunakan H2? Karena ini kalau di tampilan artikel tunggal itu yang H1-nya adalah judul ini yang di atas. Kalau kita pilih ini ke dalam judul utama, maka nanti H1-nya akan ganda. Karena ganda itu juga tidak bagus ya. Jadi Google akan kebingungan mana yang sebetulnya judul yang sebenarnya itu ya. Nah, untuk itu kita gunakan H2 atau H3 dan seterusnya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa H2. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi di artikel yang saya ini ada 4 H2 atau 4 tag heading judul. Nah, lalu bagaimana menerapkannya ke deskripsi penelusuran? Mudah saja, kita tinggal buat deskripsi untuk artikel yang sudah kita buat. Kalau dicontohkan ke artikel yang saya ini, saya biasanya suka menggunakan istilah seperti ini. Jadi artikel ini atau postingan ini memuat pembahasan atau membahas ya, bisa untuk mengefektifkan jumlah kata. Nah, selanjutnya kita masukkan yang tag H2 pertama.
apa itu internal link. Kemudian kita juga masukkan yang kedua. Nah, untuk menghindari jumlah kata yang sama atau penumpukan keyword, karena ini juga kurang baik untuk SEO, ini nantinya bisa dianggap sebagai keyword stuffing ya, atau penumpukan kata kunci. Jadi kita ambil saja yang ini. Apa itu internal link? Fungsi, kemudian manfaat atau manfaatnya, dan yang terakhir ini, dan cara membangun internal link yang baik untuk SEO on page. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah bagus seperti ini. Ini akan ini akan membuat artikel kita muncul di berbagai kata kunci. Ketika orang lain mengetikkan apa itu internal link, maka artikel kita bisa muncul dengan kata kunci ini. Kemudian fungsi, karena ini masih bersambungan atau frasenya berdekatan, maka ketika orang lain juga mengetikkan apa fungsi internal link, maka artikel kita juga bisa muncul. Kemudian manfaatnya juga sama, dan terakhir cara membangun internal link yang baik untuk SEO on page juga nantinya bisa muncul. Jadi kurang lebih seperti itu tips untuk membuat deskripsi penelusuran untuk blog kita ya, sehingga ini nanti bisa muncul di Google saat orang lain mengetikkan kata atau kalimat yang ada di sini. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Kemudian tinggalkan like kalau Anda suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Salam blogger.